Oke, kali ini kita akan mengulas seputar teknik casting dan lure apa saja yang harus diketahui oleh para angler ya. Ini lure yang wajib para angler punya, yang wajib ada di tasnya para angler ya. Oke, ikuti terus videonya agar Anda tidak ketinggalan seputar informasi menjadi seorang castinger ya. Fishing Tutorial. Oke, yang pertama kita mulai dengan umpan gabus. Lure-lure untuk mancing gabus ya. Nah, ini adalah lure pertama yang akan saya review. Lure ini berbentuk cicak, actionnya geol ya, kawan-kawan. Nah, kalau kawan-kawan masuk ke toko pancing, lihat yang kayak gini, ini actionnya geol ya. Nah, ini lurnya long cast dia karena batunya di arah belakang, jadi enak dilempar lah yang pasti. Kemudian ini dari boy tape, ini actionnya geol juga ya, geol. Kemudian ini sama, lalu nah ini umpan yang ada blade nya seperti ini, retrieve jalannya di atas air cuman bujur saja. Yang memberi kelebihan adalah blade nya nih ya, ini membuat gelembung dan membuat suara. Ini sama juga ya, kalau bisa kawan-kawan beli beberapa ukuran lah ya, agar waktu di spot apabila ikannya kecil ya pakai lure yang kecil kayak gini. Masih di lure untuk mancing gabus ya. Nah, itu lure subfrognya yang udah kita pindahkan ke sini. Lalu ada Jaws Mini. Jaws Mini ini actionnya gini ya teman-teman ya, geol gini sambil bunyi mengeluarkan suara ya. Ini ada versi kecil, versi besarnya. Kemudian ada SOS. Nah, untuk umpan nih ya mungkin jarang kawan-kawan pakai ya, SOS nih. Retrieve-nya geol, memang tidak ada skillnya dia. Retrieve-nya geol apabila dia dalam posisinya seperti ini ya. Bila posisinya terbalik, maka SOS ini akan membuat retrieve jump seperti ini ya, tapi tidak terlalu gimana itu ya, tidak ada percikannya kayak jump rock nih ya. Kalau SOS nih dia cuman hanya ngejam sedikit, tapi bunyinya lumayan seperti bunyi JF nih ya. Oke, next. Nah, sebenarnya ini JF untuk toman nih. Oke, kita lanjut ke spinner bite. Nah, ini salah satu umpan yang wajib kawan-kawan punya ya, spinner bite. Ini adalah solusi ikan yang tidak mau nyambar ke atas water. Hanya saja kelemahan dari umpan ini adalah tempat-tempat yang banyak kayunya atau lumut, tidak bisa dipakai umpan ini ya. Mau tak mau kita pakai top water ya, umpan di atas seperti ini. Top water itu umpan yang berada di atas. Oke, ini ada beberapa ukuran ya. Nah, ini kalau untuk mancing kerandang, nah, pakailah yang ukurannya mini seperti ini ya, mini spinner bite mini. Ada beberapa ukuran ya, ini jumbo nya untuk mama toman. Nah, 3. Kemudian yang sejenis dengan spinner bite adalah cutter bite. Nah, cutter bite ini action umpan nih, dia enggak kayak spinner bite ya. Kalau spinner bite kan blade nya yang mutar, blade nya berputar seperti ini, sedangkan cutter bite tidak berputar, dia hanya bergetar di dalam air seperti ini. Dan ada kategori tersendiri untuk cutter bite nih ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada yang kecil bulat, ada yang panjang ini seperti ini kawan-kawan ya. Mengapa ada yang panjang ada yang pendek? Nah, ini fungsinya ya, dia sama seperti minnow. Apabila lidahnya pendek, maka kedalaman cutter bite ini tidak terlalu dalam. Dia mainnya mungkin sekitar 1 jengkal gini lah, berapa ya, sekitar 20 cm atau 30 cm. Sedangkan yang berukuran panjang seperti ini, dia akan menyelam lebih dalam, karena saat di dalam air posisinya akan seperti ini ya. Nah, jadi nyedok air, lebih banyak dapat arus
posisinya seperti ini. Jadi saat nyelam dia akan begini posisinya ya, sambil ke arah kiri dan kanan seperti itu. Oke, cutter bite sudah. Cutter bite. Kita lanjut ke lure minnow. Oh iya, lupa, spinner bait nih yang mini ini bisa juga ya kita gunakan untuk mancing gabus, tapi di tempat-tempat yang lapang lah ya, seperti danau gitu, tidak ada lumut atau banyak kayunya atau rumput-rumput gitulah. Oke, kita langsung saja ke lure minnow. Nah, minnow ini banyak ya, nanti akan saya jelaskan. Ini lain semua nih actionnya, berat umpannya. Untuk para angler-angler pemula, castinger pemula ya, wajib tahu nanti. Oke, kita ke lure yang besar dulu ya. Ini umumnya untuk mancing sengarat atau lais tembiring ya. Beberapa tempat kebanyakan orang menyebutnya lais tembiring. Kalau di tempat kami sih sengarat namanya. Ada juga yang menyebutnya lais purba. Oke, minnow ini. Ada beberapa perbedaan dari minnow ya. Minnow terdiri dari dua jenis ya. Dua jenis minnow. Nah, ini minnow itu ada tipe sinking dan tipe floating. Apa itu tipe sinking? Tipe sinking adalah lure yang apabila diletakkan ke atas air atau setelah kita lempar dia akan tenggelam. Tipe sinking ya kawan-kawan ya. Nah, sedangkan tipe floating adalah lure yang apabila terletak di atas air dia akan mengambang. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu ya perbedaannya. Dan yang kedua adalah masalah lidah nih. Nah, apabila kawan masuk toko pancing dan bertanya-tanya, kok lidahnya panjang ya? Kok ada yang pendek, ada yang panjang? Apakah beda actionnya? Nah, ya. Lidah yang panjang itu menandakan lure itu dapat menyelam dengan kedalaman yang lebih dalam daripada lure-lure yang berlidah pendek seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Lidah pendek seperti ini. Ya, kedalaman menyelamnya hanya berkisar 1 hingga 2 meter kalau yang pendek kayak gini. Sedangkan yang panjang seperti ini dia dapat menyelam 3 hingga 4 meter. Nah, biasanya di kotak-kotak lurnya itu ada keterangannya. Nah, seperti ini lure untuk air yang cukup dalam ya. Biasa diperuntukkan untuk tapah atau ikan-ikan yang berada di dasaran, seperti baung ya. Baung memang agak mudah, tidak mudah juga dapat ikan baung, tapi dalam beberapa kasus memang pernah terjadi ya para castinger mendapatkan baung dengan umpan tipe sinking atau floating, tapi dengan kedalaman yang dalam. Kalau kita mau pakai umpan lidah pendek untuk mencapai kedalaman bisa, asalkan dia ada tipe sinking. Nah, seperti ini saya punya satu ini tipe sinking. Dia harus kita biarkan dulu tenggelam. Setelah dilempar biarkan dulu tenggelam, kemudian baru kita gulung. Dia tenggelam umpan ini, bisa di dalam. Hanya saja kelemahannya apabila dia sampai ke dasar nabrak kayu maka akan langsung sangkut ya. Sedangkan lure-lure yang mempunyai kedalaman mempunyai tingkat menyelam yang dalam tapi bertipe floating seperti ini, lebih saya rekomendasikan untuk kawan-kawan ya. Kenapa? Karena di saat menyelam, ini kan tipe floating, saat menyelam dalam posisi dia akan seperti ini. Kemudian apabila ada kayu atau batu di dalam dasar air, dia akan menabrak bagian lidah duluan ya, seperti ini. Apabila sudah terasa dia menabrak, jadi kawan bisa berhenti menggulung dan membiarkan lure timbul. Karena tipe floating timbul, maka kita dapat membiarkan lure timbul kemudian melewati kayu yang ditabraknya tadi itu ya. Nah, dan lolos. Kemudian nah ini lurnya sama lidah panjang ya. Nah, kemudian ada lure yang jenis lidahnya seperti ini. Nah, bila kawan-kawan penasaran pengen beli biasanya kan, tapi tidak tahu actionnya kayak gimana, lure ini actionnya sama kayak minnow biasa, hanya saja lure ini lebih banyak makan arus ya, karena posisi lidahnya seperti ini kawan-kawan. Posisi lidahnya patah, lebih banyak makan arus. Sebenarnya lure ini tidak diperuntukkan untuk air deras ya, karena akan sedikit menyiksa reel lah kawan-kawan ya, karena berat waktu digulung. Kalau bisa nih diperuntukkan untuk air yang tenang. Nah, biasanya kan ada lure-lure yang apabila dipakai di air deras seperti ini, dia akan actionnya bagus gitu ya. Tapi apabila dipakai di
areal yang airnya tenang, maka dia akan actionnya berkurang. Nah, solusi utamanya adalah dengan memakai lidah yang seperti ini. Jadi, kedalamannya tidak dalam, tapi mampu menggoyangkan bodi lure ini ya. Itulah mengapa lidahnya dibuat seperti ini. Ini ada, saya punya dua ya, warna putih sama warna oranye. Oke, terus nah ini ada umpan yang beda dari yang lain ya. Umpan ini umpan tipe crankbait. Crankbait disebut begitu karena suaranya tuh di dalam air ya, dia lebih nyaring gimana gitu. Nah, ada dengar kan kawan-kawan? Dan lure ini getarannya lebih kuat ya dibandingkan lure-lure lain ya, dibandingkan lure-lure jenis-jenis dalam seperti lidah yang panjang seperti ini pun akan kalah dibandingkan dengan lure crankbait. Actionnya seperti ini ya, lebih liar daripada lure-lure minnow pada umumnya ya, crankbait nih. Dan posisi pada saat menyelam pun seperti ini kawan-kawan, begini ya. Ya usahakan kalau beli lure-lure crankbait atau lure-lure yang lidahnya panjang, usahakan kawan-kawan beli yang tipe floating ya, buat kawan-kawan yang main di freshwater. Kalau main di laut sih boleh-boleh saja beli yang lidahnya panjang tapi dengan tipe sinking. Oke, kita lanjut. Nah, ini ikan patah-patah. Ikan patah-patah ya, actionnya seperti ini kawan-kawan, dalam air. Nah, kedalamannya tidak terlalu dalam ya, ini mungkin sekitar 30 cm hingga 1 meter saja ya. Ini lure ini ada kawannya nih. Wah, ini monsternya lure, monster lure. Ini saya beli ini iseng-iseng saja nih, belum pernah dapat ya karena berat ini, kawan, 28 gram, tidak pernah saya pakai. Jadi saya beli yang mini ini seperti ini. Bisa untuk mancing lais tembiring, toman yang tidak mau nyambar ke atas. Nah, kita pakai umpan-umpan yang nyelam underwater. Oke, next ke lure berikutnya. Ini udah tadi ya, minnow. Nah, ini udah saya jelaskan kenapa lidahnya pendek ya. Lanjut kawan-kawan, lanjut ke lure selanjutnya ya. Ini di sini ada lure minnow untuk hampala, tapi biar kawan-kawan tidak bosan ya, kita pindah ke lure untuk mancing toman. Nah, ini lure favorit saya ya, lure top water. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan beli lure di toko pancing ada tulisannya top water. Apa sih top water itu? Top water adalah lure yang berada di permukaan air ya, di atas ya, di atas air. Jadi actionnya beragam-ragam ya. Kita mulai dari jump rope terlebih dahulu ya, seperti yang saya bilang tadi ya di awal video ya. Jump rope ada dua jenisnya ya, dari dulu sampai sekarang. Jump rope hanya dua jenis. Nah, ada kawan-kawan yang bilang kemarin tuh ya, umpan geol nih termasuk jump rope ya. Udah kawan-kawan mencari di Shopee, biasanya mereka pasang kata kunci seperti itu ya. Jump rope nih adalah jaws nih adalah jump rope geol. Jadi mereka sebut seperti itu ya. Sedangkan dari bahasanya saja, jump adalah melompat ya. Lure yang actionnya lompat, bukan geol ya. Tapi kebanyakan orang menyebutnya lure jaws nih ya adalah jump rope geol. Itu orang bilang ya, itu salah pengertian ya kawan-kawan. Nah, jadi lure yang melompat disebut jump rope ya. Ini ada dua model seperti ini kan. Ada dua model ya. Dia ini jump rope. Nah, yang pertama kali dibuat ya, Triangle. Pertama kali dibuat di Thailand. Yang pertama keluar lah, tapi ini bukan asli ya, saya buat sendiri ya kawan-kawan ya, jump rope aslinya. Nah, kemudian muncul generasi keduanya, yaitu jump rope topi ya. Apa perbedaannya? Jump rope topi percikan airnya lebih